Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Kalau kita cermati ya, rata-rata Khabib itu ibarat seperti benalu, atau lebih terkenal dengan istilah tumbuhan parasit. Loh, kok bisa? Coba kita flashback ke belakang, kita telusuri sejarah bangsa negara kita. Khabib itu kakek buyutnya itu dari Yaman, toh. Didatangkan oleh Belanda. Ya kan? Awal mula kedatangannya ke Nusantara ini dipekerjakan oleh Belanda, diperkuat dengan adanya sang mufti Batavia Habib Usman bin Yahya, dan termasuk dalam rangka menggembosi, mereduksi perjuangan para pribumi kala itu pasca perang Diponegoro, karena Belanda tidak mau terulang lagi kejadian perang Jawa atau perang Diponegoro yang membuat kerajaan Belanda rugi besar. Nah terus Indonesia merdeka, Nusantara merdeka, terus adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu Bung Karno pernah mau mendeportasi imigran Yaman ini secara besar-besaran. Akan tetapi sama Mbah Wahab Hasbullah dan tokoh-tokoh yang lainnya itu dinasihati terus tidak jadi. Ya kan? Lah berjalannya waktu lagi. Pada saat mereka itu diberi ruang, diberi waktu, diberi kebebasan ibaratnya, terus menjadi WNI, warga negara Indonesia, mereka melakukan tindakan-tindakan yang memuakkan, tindakan-tindakan yang berbahaya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan-tindakan mereka itu terstruktur dan tersistem. Yang kasar-kasar itu selalu mencaci maki pemerintah. Yang kalem itu tugasnya mendistorsi sejarah. Sejarah apapun yang berhubungan dengan Indonesia pasti dibelokkan, termasuk membuat makam palsu, makam Nusantara dihabibkan, atau istilah kerennya dibaalwikan. Fakta-fakta yang kita temukan hari ini semakin menguatkan tabiat, perilaku, kelakuan para Khabib itu ya mirip sekali parasit. Diberi tumpangan malah justru menggerogoti negara yang ditumpanginya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Makanya negara mereka, asal muasal mereka itu tidak pernah tentram, tidak pernah damai sampai detik ini. Isinya perang dan perang antara kabilah A dan kabilah B. Genetika mereka itu memang genetika penghasut, provokatif. Kita masih ingat tentang peristiwa KM 50. Dari 6 laskar ya yang mati itu tidak ada satupun Khabib. Semua pribumi, jongosnya Khabib. Mereka modelnya itu selalu menghasut, menebar kebencian, memprovokasi umat untuk melakukan tindakan. Ya tentu dengan mengatasnamakan cucu Nabi. Karena dengan bumbu mengatasnamakan cucu Nabi inilah omongan mereka itu banyak didengarkan dan laku keras tentunya. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan, saudara-saudaraku. Ternyata mereka itu dari perilakunya mirip sekali dengan benalu atau parasit. Tumbuhan parasit itu diberi tumpangan di tempat yang enak,
daripada dipulangkan ke negeri antah berantah yang tidak ada kedamaian di sana, ya aman kan. Sampai detik ini ditolong oleh para kiai-kiai sepuh kita, para pendiri NU, malah justru mereka menikam dari belakang, berani membelokkan sejarah NU, berani mencaci maki kiai-kiai NU. Gus Dur itu siapa sih? Cucu pendiri NU, dibutakan mata dan hatinya, dicaci maki, seenak semaunya sendiri, diajak mubahalah tanpa mau menahan diri atau mengalah. Ya sudah, berarti tipikal mereka ya seperti itu. Jadi jelas bahwa Habib ini bukan duriah Nabi. Tidak mungkin duriah Nabi perilakunya seperti itu. Bisa dimaklumi, bisa dimengerti. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sangat berbeda dengan ajaran para kiai pribumi yang di situ itu menerapkan al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit harus kita junjung tinggi. Pantang kita membuat onar di rumah kita sendiri, di mana kita tinggal, di mana kita ibadah, di mana kita mencari makan, di mana kita berinteraksi. Pantang kita membuat onar, pantang kita membuat gaduh. Akan tetapi klan yang satu ini, Habib ini atau Ba'alawi ini, mereka tidak segan-segannya bikin onar. Dan mereka tidak segan-segannya mengorbankan jongosnya untuk kepentingan mereka. KM 50 ini sebagai bukti nyata. Makanya tidak ada rumusnya, seumpama berdamai dengan Habib, terus Habibnya itu mengalah. Tidak ada rumusnya. Habib tidak ada istilah mengalah, tidak ada. Polemik nasab sudah berjalan 2 tahun lebih. Sekalipun kemarin kita mengenal Habib yang sangat NKRI, sangat cinta kepada NU ya. Akan tetapi hari ini di mana Habib itu? Suara Habib yang dulu mengatakan kami malu dipanggil Habib, mana? Buktikan. Ternyata sama saja, saudara-saudaraku. Memang yang namanya parasit, genetika parasit selamanya menjadi parasit. Di mana mereka hingga disitulah selalu bikin perkara, bikin masalah, bikin onar, dan lain sebagainya. Waktunya kita sadar, waktunya kita memutar otak kita untuk menghalau semua perilaku-perilaku menyimpang dari para Habib yang terkenal dengan istilah parasit, saudara-saudaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.